Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kuliah subuh pagi ini kita dapat berjumpa kembali dalam suasana yang penuh berkah, penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan pemirsa televisi Pendidikan Indonesia kiranya dapat menikmati sajian khusus yang pernah kami jelaskan beberapa waktu yang lalu dalam acara kuliah subuh yang sama. Pemirsa yang berbahagia, topik kali ini masih membicarakan tentang keistimewaan surah Al-Fatihah yang mudah-mudahan dapat memberikan semangat baru, inspirasi baru untuk kita kaum muslimin melalui tuntunan ajaran Rasulullah SAW, khususnya yang berkenaan surah Al-Fatihah. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam mencapai kehidupan yang bahagia atau sentosa, dalam menangani berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang pada gilirannya setiap insan yang hidup pasti akan terbentur dalam suatu permasalahan dirinya, baik antara diri pribadinya dengan orang lain ataupun antara dirinya dengan pekerjaannya. Hal dimaksud dalam surah Al-Fatihah ini dapat membantu setiap orang yang ingin mencapai keberhasilan dalam hidupnya. Dari keistimewaan surah Al-Fatihah, berikut ini kami akan menyampaikan keistimewaan surah Al-Fatihah bagi saudara kami seagama kaum muslimin yang mudah-mudahan dari topik yang pernah kami sampaikan tentang surah Al-Fatihah pada waktu yang lalu dengan yang sekarang dapat memberikan keuntungan ganda. Sehingga dalam suatu riwayat yang dijelaskan oleh setengah murid daripada Syekh At-Tamimi radhiyallahu anhu wa rahimah, dan tercantum pula dalam kitab Al-Fatawa As-Sufiyah sebagai berikut: wa man dawama ala qira'atil Fatihah ma'al basmalah baina sunnati subhi wa fardih arba'ina marratan lam yatlub manzilatan illa wajadaha. Beliau mengatakan, barang siapa membaca surat Al-Fatihah secara kontinu, terus menerus, disertai dengan atau dilengkapi dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim, karena sudah kita ketahui ada sedikit khilaf antara surat Al-Fatihah dengan Bismillahirrahmanirrahim dan surat Al-Fatihah tanpa Bismillah. Namun demikian, kita tetap mengikuti apa yang dikatakan oleh Syekh At-Tamimi sebagai berikut: barang siapa orang membaca surat Al-Fatihah 40 kali dilengkapi dengan Bismillahirrahmanirrahim antara sunat subuh dan fardunya. Jadi ketika kita akan melaksanakan ibadah subuh, kita kerjakan dulu sunat 2 rakaat sebelum pelaksanaan fardu sebanyak 40 kali. Pada itu, setelah melaksanakan sunat subuh 40 kali, kita membaca surat Al-Fatihah setelah sunat subuh dan belum melaksanakan fardu subuhnya. Kita baca 40 kali. Pada saat itu kita baca, kita mohon kepada Allah Ta'ala, illa wajadaha, melainkan orang yang melaksanakan hal tadi akan dapati apa yang menjadi keinginannya. In kana fagiran, beliau melanjutkan, in kana fagiran, kalau orang yang membaca surat Al-Fatihah secara kontinu tadi sebelum melaksanakan salat subuh, dikerjakan sunat 2 rakaat, dia baca 40 kali balik surah Al-Fatihah, di sana dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dapati apa yang dipinta oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jika dia seorang yang tak mampu, in kana faqiran aghnahu Allah Ta'ala. Kalau dia seorang yang tak mampu, niscaya Allah Ta'ala akan mencukupkannya. Dalam pengertian seseorang yang dianggap tak berpunya, tapi dia pandai memanfaatkan keistimewaan daripada surah Al-Fatihah, di mana waktunya tadi adalah sunat subuh, dia baca 40 kali sebelum melaksanakan fardu subuh. Dia sebutkan hajat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kontinu, berkesinambungan, tak ada jemu dan bosannya. Maka apa yang dibacanya tadi kelak akan menjadi nyata di hadapannya, sehingga apabila dia orang yang tak punya, niscaya Allah Ta'ala berikan kemakmuran rezekinya. Wa in kana madiyunan qada anhu ad-dain. Dan jika dia seorang yang banyak hutang, niscaya dengan berkah surah Al-Fatihah, dengan keistimewaan surah Al-Fatihah, dan dengan tuntunan dan cara yang diajarkan oleh Asy-Syaikh At-Tamimi tadi, orang itu Allah Ta'ala berikan kemakmuran rezeki, sehingga dengan rezeki yang ada dia dapat melunasi segala hutang-hutangnya. Wa in kana maridun. Dan jika orang yang membaca surat Al-Fatihah tadi dalam keadaan sakit atau kurang sehat, syafahullahu sari'an, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan penyakit orang tadi dengan segera. Wa in kana dha'ifan gawiyah. Dan apabila yang membaca surah Al-Fatihah tadi dengan kondisi fisik lemah, insyaallah berkah surat Al-Fatihah yang dibacakan 40 kali, dia akan bertambah baik fisiknya, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wa in kana ghariban. Dan jika dia seorang yang tak dikenal, artinya tidak beroleh pandangan atau simpati masyarakat seputar, namun dia seorang yang gemar membaca surat Al-Fatihah dengan tuntunan dan tata cara yang berlaku, azza wa syarufa bainan nas, niscaya Allah Ta'ala akan angkat derajat orang dimaksud, bihaitsu la yugasu alaihi wasfun minal izzi wal syaraf, di mana kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang dimaksud tidak lagi dapat disifatkan oleh seorang pun. Artinya seseorang yang kehidupannya biasa, kemudian dalam masyarakat tidak banyak dikenal oleh orang bahwa dia orang baik dan sebagainya, maka berkah surat Al-Fatihah dengan sendirinya Allah Ta'ala akan mengangkat derajat orang dimaksud hanya karena berkah surat Al-Fatihah, sehingga orang lain tanpa pengaruh, tanpa dipengaruhi, tanpa sesuatunya memandang orang tadi sebagai seorang yang baik, lagi juga dapat memberikan kebaikan kepada yang lainnya. Sebab kemuliaan yang didapat adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan dia seorang yang senantiasa membaca surat Al-Fatihah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Para pemirsa PPI yang berbahagia, surat Al-Fatihah dengan segala macam bentuk keistimewaannya tidak hanya dapat memberikan keuntungan dari segi yang saya sebutkan tadi, pun surat Al-Fatihah sebagai perisai bagi umatnya Rasulullah SAW daripada api neraka. Dalam pada ini tersebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah dari Nabi besar kita Muhammad SAW sebagai berikut. An Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Lailata usriya bi waqaftu tahta al-'arsy. Pada malam di mana aku diisrakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni pada Isra Mi'raj, aku berdiri di bawah arsy. Fa nazartu fawqi, lalu aku memandang ke atasku. Qara'aitu lawhaini mu'allaqaini min durrin wa yaqut. Aku lihat dua papan yang bergantung atau tergantung yang terbuat daripada permata dan yakut. Fi ahadihima, pada salah satu papan yang tergantung tersebut, maktubun, terdapat atau tertera atau tertulis Fatihatul Kitab, adalah Fatihatul Kitab atau yang disebut sebagai surah Al-Fatihah. Wa fil akhar, dan di lain papan, Jami'ul Quran, tertulis semua isi Al-Quran. Jadi pada saat Isra Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW, Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dua papan yang bergantung, di mana papan itu terbuat daripada permata dan yakut. Satu papan berisikan surah Al-Fatihah dan papan lainnya berisikan isi Al-Quran seluruhnya. Faqultu, lalu Rasulullah SAW bertanya, Ya Rabbi, wahai Tuhanku,
akrim ummati bihadainil lauhain, berilah kemuliaan kepada umatku ini dengan dua papan dimaksud. Faqala Rabb Ta'ala, seraya Allah Ta'ala menjawab, qad akramtuka wa ummataka bihima, sungguh aku telah memuliakan engkau hai Muhammad SAW dan umat kamu melalui dua papan dimaksud, yakni dengan suratul Fatihah dan Al-Quran secara keseluruhan. Wa huwa qauluhu ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Begitu isi firman Allah Ta'ala yang disampaikan kepada Rasulullah SAW. Faqultu, kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Allah Ta'ala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wa ma thawabu man yaqra'u fatihatal kitab, lalu apa pahala atau ganjaran orang yang membaca Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah? Qala Ta'ala, Allah Ta'ala menjawab, ya Muhammad, hai Muhammad, hiya sab'u ayatin, surah Fatihah itu berisikan 7 ayat. Man qara'aha marratan, barang siapa membaca surah Fatihah satu kali saja, hurrimat alaihi sab'atu abwabi jahannam, niscaya orang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terkena siksa neraka jahanam yang berisikan 7 buah pintu. Liqaulihi Ta'ala, semua itu berdasar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, la sab'atu abwab al-ayata, di mana ayat tersebut berbunyi laha sab'atu abwab al-ayata. Terus kita sambung kembali ayat dimaksud. Artinya tidak disebutkan oleh pengarang kitab sampai sejauh mana ayat yang tertera dalam kalimat laha sab'atu abwab. Karena Rasulullah SAW adalah seorang Rasul yang penuh kasih, cinta, sayang, dan perhatian kepada umatnya, sehingga beliau tak menghendaki seorang di antara umatnya terjerumus ke dalam siksa api neraka. Lalu Rasul berkata, faqultu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, fama liman qara'al Qur'ana marratan, lalu apa pahala bagi orang yang membaca Al-Quran satu kali saja seumur hidupnya? Karena kita sama tahu, sekalipun kita bisa membaca Al-Quran, tapi jarang memiliki banyak kesempatan untuk bisa menghatamkan Al-Quran 6 bulan sekali atau setahun sekali. Dan bahkan tidak mustahil semasa hidup kita hanya bisa menghatamkan Al-Quran satu kali. Qala Ta'ala, seraya Allah Ta'ala menjawab, u'tihi bikulli harfin syajaratan fil jannah, akan kuberikan bagi setiap orang yang menghatamkan Al-Quran satu kali, pada masing-masing huruf yang dibacanya sebuah pohon di surga. Para pemirsa TPI yang berbahagia, Suratul Fatihah yang demikian memberikan keuntungan tidak saja buat kita yang sebagai umatnya Rasulullah SAW, pun merupakan kebanggaan buat Nabi Muhammad yang dengan berkah Suratul Fatihah Allah telah berikan kemuliaan untuk beliau dan juga kita yang sebagai pengikutnya. Sehingga dari kemuliaan surah Al-Fatihah yang diturunkan hanya untuk Rasulullah SAW, kita yang selama ini banyak berbuat kesalahan dari sudut pandang agama, toh beroleh syafaat dari Rasulullah SAW hanya karena berkah surat Al-Fatihah. Sebab apapun keadaan diri kita, bagaimanapun perilaku kita, semasa Allah telah berikan kepada kita hidayah taufik untuk bisa melaksanakan ibadah salat yang 5 waktu, dan dalam salat itu kita membaca suratul Fatihah, dan kadangkala pula kita diundang oleh kawan, tetangga dan sebagainya, terselipkan bacaan surah Al-Fatihah, maka dengan berkah suratul Fatihah, sengaja atau tidak sengaja, hal itu terjadi di diri kita yang sekaligus merupakan tameng atau perisai buat setiap insan yang membacanya. Betapa bahagianya orang yang menjadi umatnya Rasulullah SAW semasa dia pandai memanfaatkan segala macam bentuk keistimewaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Rasulullah melalui surah Al-Fatihah dimaksud. Para pemirsa yang berbahagia, di lain hadis Rasulullah SAW pun pernah berdialog dengan malaikat Jibril alaihissalam dengan keadaan sebagai berikut, di mana satu masa Gaya Jibril alaihissalam lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada Rasulullah SAW, karena kita sudah mengetahui bahwa betapa intim dan akrabnya Rasulullah dengan malaikat Jibril.
Kerap kali ada wahyu, malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah. Kerap kali ada keluhan Rasulullah, malaikat Jibril yang menyampaikannya kepada Allah Ta'ala. Sehingga dua makhluk Allah Ta'ala yang mulia ini senantiasa berhubungan. Yang barang tentu kita pun dapat memaklumi, kerap kali ada dua orang yang bersahabat akrab, dia akan merasakan sesuatu yang dideritanya dari kawannya. Begitu pula malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, hai Muhammad, kuntu akhsyal azab ala ummatik. Sebenarnya aku ini merasa khawatir, merasa takut akan azab yang akan menimpa umat kamu. Begitulah kata malaikat Jibril kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma nazalat Fatihatul Kitab. Tapi manakala atau tatkala telah turun ayat Fatihatul Kitab atau suratul Fatihah, amintu an la yu'adzibahumullah. Aku, kata malaikat Jibril, berasa aman, tentram, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyiksa hambanya yang menjadi umat Rasulullah SAW. Bala alaihi salatu wassalam, karena kabar ini begitu menggembirakan Rasulullah, seraya Rasul berkata kepada malaikat Jibril, lima ya Jibril, mengapa ya Jibril? Memangnya kenapa? Gala, malaikat Jibril menjawab, li'anna Allah Ta'ala, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wa'ada halil muznibin, menjanjikan surah Fatihah tadi sebagai perisai atau tameng atau penolak dari siksa Allah Ta'ala kepada insan yang berbuat dosa. Wa inna jahannama, malaikat Jibril melanjutkan, dan sungguhnya neraka Jahannam, dan sungguhnya neraka Jahannam la mau'iduhum ajma'in, merupakan janji Allah Ta'ala untuk setiap insan yang berbuat dosa secara keseluruhan. Laha sab'atu abwab, di mana neraka Jahannam berisikan 7 buah pintu. Wa ayatuha sab'un, dan ayat suratul Fatihah pun berjumlah 7 ayat. Man qara'aha, barang siapa membaca suratul Fatihah dengan 7 ayat dimaksud, surat kullu ayatin tabaqan aw hijaban ala babi jahannam, maka menjadilah tiap-tiap ayat dalam suratul Fatihah dimaksud merupakan dinding atau perisai atau hijab dari setiap pintu neraka Jahannam. Fayamurru ummatuka 'alaiha salimin, sehingga berkah suratul Fatihah yang Allah Ta'ala turunkan itu, jadilah umatnya Rasulullah SAW ketika menjembatani suratul mustaqim dalam keadaan selamat hanya berkah suratul Fatihah yang berjumlah 7 ayat, yang masing-masing ayat itu sebagai perisai atau dinding atau tameng bagi setiap insan yang membacanya dari segala siksa neraka Jahannam, di mana neraka Jahannam itu berjumlah 7 buah pintu, dan surah Al-Fatihah pun sama berjumlah 7 ayat. Para pemirsa TPI yang berbahagia, sebagai kesimpulan dari topik keistimewaan surah Al-Fatihah kali ini, kita dapat menggarisbawahi bahwa suratul Fatihah memberikan segala ganjaran pahala yang amat besar buat umat Rasulullah SAW. Dan suratul Fatihah juga memberikan keuntungan untuk segala urusan pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk usaha, pekerjaan, jabatan, dan lain sebagainya. Dan lebih jauh dari itu, kerap kali kita rasakan penyakit yang barangkali sulit untuk bisa diobati, maka suratul Fatihah apabila kita tekuni sesuai dengan cara-cara yang pernah kami jelaskan dalam episode pertama beberapa waktu yang lalu, kemudian kita ikuti susunan dan tata caranya, insya Allah suratul Fatihah akan memberikan keuntungan ganda untuk kita semua. Akhir kalam, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketabahan, memberikan kegembiraan, memberikan keyakinan dari segala apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita kaum muslimin, khususnya yang berkenaan dengan suratul Fatihah, sehingga yang Rasul katakan tadi nyata apabila kita memiliki tenaga dan mau bekerja serta berbuat sesuai dengan aturan permainan dalam suratul Fatihah. Sebab keyakinan dalam sesuatu, pembacaan sesuatu mudah untuk bisa dicapai apabila ada metode atau tata cara yang kita berdomani. Untuk itu,
Sebagai penutup, marilah kita berdoa semoga berkah suratul Fatihah, berkah Ummul Quran, berkah Fatihatul Kitab, kiranya kita beroleh hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan dunia yang fana ini dengan membawa husnul khatimah, dan suratul Fatihah sebagai perisai kita daripada api neraka jahanam menjadi nyata fid dunya wal akhirah. Wabillahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.